Halo pemirsa, apa kabar Anda pada hari ini? Dan senang sekali saya Noristera kembali menyapa pemirsa dalam acara podcast Rawung Karyo Bakul yang diselenggarakan oleh Disperindak DIY. Pemirsa, sisi lain keunggulan DIY dengan produk unggulan industri kreatif ternyata juga memiliki produk dengan teknologi tinggi seperti yang diproduksi oleh PT Mega Andalan Kalasan atau PT MAK. PT MAK merupakan perusahaan yang memproduksi alat-alat kesehatan dengan produk utama berupa tempat tidur rumah sakit yang dapat diproduksi hingga 150.000 unit per tahun. PT MAK telah memasarkan produknya hingga ke 51 negara dengan porsi ekspor sebanyak 40%. Dan kita akan membahasnya lebih dalam dengan tema peningkatan citra produk alat kesehatan di podcast Rawung Karyo Bakul. Dan tentunya sudah hadir 3 narasumber kita. Yang pertama, Vice President for International Affairs PT Mega Andalan Kalasan, Ibu Dwi Etnawati atau Bu Etna. Apa kabar Bu Etna? Baik sekali Kak, terima kasih. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada podcast hari ini Bu Etna. Kemudian narasumber yang kedua, anggota Komisi B DPRD DIY Pak Dwi Wahyu. Pak Dwi, apa kabar Pak Dwi? Baik, sehat. Baik, sehat, matur nuwun Bapak sudah meluangkan waktunya Bapak. Kemudian narasumber yang ketiga, Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Disperindak DIY, Ibu Teresia Sumartini atau yang disapa Bu Titin. Bu Titin, apa kabar? Kabar baik Mbak, salam sehat dan salam ekspor untuk semuanya. Matur nuwun Ibu sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada podcast hari ini, dan tema kita pada hari ini adalah peningkatan citra produk alat kesehatan. Sebelum kita berbicara lebih jauh bagaimana kemudian meningkatkan citra produk alat kesehatan, saya mau bertanya kepada Bu Etna. Ini mungkin Bu Etna boleh diceritakan profil dari perusahaan PT Mega Andalan Kalasan ini. Silahkan Bu Etna. Ya, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Jadi PT Mega Andalan Kalasan ini pabrik ada di Yogyakarta dan berdiri sejak tahun 1997. Jadi sudah 25 tahun ya. Kemudian untuk manajemen sendiri, PT MAK founder dan komisaris utama adalah Bapak Buntoro dan Dewan Komisaris adalah Bapak Hendi dan Bapak Gunawan. Sementara untuk direktur utama adalah Bapak Dimas Prasetya, kemudian Ibu Diah sebagai corporate secretary dan salah satu komisaris di grup MAK, dan Pak Andre sebagai direktur operasional. Kemudian beliau-beliau ini adalah mempunyai inovasi terhadap produk-produk MAK, dan Pak Buntoro sendiri juga sangat visioner. Kemudian PT MAK ini ekspor ke 51 negara dengan tujuan ekspor paling besar adalah ke Jepang. Mungkin Bapak Ibu bisa mengatakan untuk ekspor ke Jepang itu sangat tidak mudah. Perlu kualitas yang bagus, kemudian delivery yang on time, kemudian juga kapasitas yang besar, kemudian price yang kompetitif, service yang bagus dan sebagainya. Dan selain itu MAK tidak hanya ekspor ke Jepang, namun juga ke Australia, kemudian ke New Zealand, dan saat ini mulai meningkat untuk ekspor ke Amerika, kemudian ke Eropa, ke Afrika, ke ASEAN. Kemudian untuk ekspor tentu saja harus mempunyai sertifikat internasional, dan MAK mempunyai international certificate seperti FDA ya untuk bisa ekspor ke Amerika, kemudian mempunyai CE untuk ekspor ke Eropa, kemudian mempunyai SFDA untuk ekspor ke Saudi Arabia, CE, kemudian tentu ISO juga ya. Dan untuk masuk ke pasar Jepang, MAK harus memenuhi kualitas JIS. MAK mempunyai fasilitas yang luar biasa, yaitu mempunyai mesin-mesin yang modern untuk dapat menghasilkan produk-produk yang berkualitas tentu saja.
Apa saja? Contohnya seperti robotic welding, kemudian CNC mesin, cutter mesin ya, semuanya dengan komputer dan mesin-mesin modern tersebut itu untuk menjaga kualitas produk MAK dan tentu untuk kecepatan memproduksi produk-produk MAK. Dan kapasitasnya besar sekali ya Kak, karena 150.000 bed itu itu memang dipersiapkan oleh founder dan komisaris kami karena Jepang ini tahun 2013 ya Kak ekspor dengan kontainer 214 kontainer. Itu totalnya sekitar 16.700 bed satu tahunnya. Tetapi pada tahun 2024 itu naik tinggi sekali dari Jepang, yaitu 27.000 bed. Artinya itu setara dengan 329 kontainer. Sehingga disinilah diperlukan kapasitas yang besar, kesiapan finansial juga dari pabrik MAK. Ya. Kemudian MAK sendiri tidak hanya memproduksi bed, namun juga komponen-komponennya, Kak. Komponen semua diproduksi di MAK. Jadi MAK Group ya. Ada pabrik yang memproduksi metal komponen, ada pabrik yang memproduksi plastik komponen, kemudian kastornya, packingnya, semuanya. Jadi motor saja yang impor dari Jerman. Kalau di Kalasan produk apa? Iya, produknya ada lebih dari 200. Enggak, khusus model. produk apa kalau di Kalasan? Untuk hospital bed, kemudian operating table, kemudian ya stretcher, macam-macam lebih dari 200 model kita produksi. Jadi kalau misalnya dari luar negeri memerlukan produk hospital furniture, udah membeli dari Yamaha sudah satu rangkaian gitu ya. supplier saja. Semua produk dalam satu kamar pasien itu kan ada macam-macam, itu langsung masuk ke Yamaha. Iya, gitu. dan salah satunya pada tahun ini Yamaha sudah MOU dengan Bangladesh untuk supply di salah satu rumah sakit yang berkapasitas 750 bed. Mereka mengambil semua produknya dari Yamaha. Jadi salah satunya seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bu Etna. Nanti kita sambung lagi. Saya mau bertanya ke Bu Titin. Bu Titin, kalau bicara kondisi industri alat kesehatan di DIY ini saat ini seperti apa ini, Bu? Kalau kami kebetulan kalau saya dari perdagangan luar negeri jadi memotretnya dari sisi ekspor. Dari sisi ekspor memang untuk alat kesehatan di DIY baru ada satu perusahaan yang bisa ekspor, yaitu Mega Andalan saja. Share ekspor dari alat kesehatan ini lumayan besar, sekitar 11% ya dari total share ekspor kita, tetapi itu memang kombinasi dengan furniture karena HS-nya sama dengan HS94. Kita memang berharap kenapa kita hadirkan MAK di sini, kami ingin menginspirasi masyarakat Jogja pada khususnya bahwa kita tidak hanya punya produk unggulan yang kerajinan seperti itu. Kita memang unggulannya kerajinan, tetapi sebetulnya produk-produk Jogja yang lain yang berteknologi tinggi itu ada banyak, tidak hanya alat kesehatan saja, sebetulnya juga ada mesin-mesin, traktor, kayak gitu juga ada. Nah, harapannya ini akan menginspirasi terutama anak-anak muda ya, anak-anak muda di Jogja. Oh, ternyata bisa ya kota kita yang Jogja ini melakukan produksi di luar kerajinan. Tadi yang beberapa waktu kita kan ada terkait garment ya, garment juga menjadi produk unggulannya Jogja. Nah, ini ternyata ada sisi lain dari Jogja yang kita miliki. Nah, ini kita harus bangga di sini, dan tidak harus bangga saja, tetapi semoga bisa menginspirasi, Mbak, yang penting. Oke, baik, terima kasih Bu Titi. Nanti kita sambung lagi. Saya mau bertanya ke Pak Dwi. Pak
Pak Dwi, kalau Dewan sendiri melihat ini Pak, kondisi pasar ekspor di DIY saat ini seperti apa, khususnya untuk di sektor alat kesehatan ini Pak Dwi? Yang pertama begini, saya melihat bahwa pengusaha yang pabriknya udah gede seperti MAK itu, tanda petik, maaf ya Bu Titin, tanda petik hubungan dengan government nggak begitu erat, karena dia bisa eksis sendiri. Kalau Bu Titin tadi mengatakan paling tidak hari ini temanya menginspirasi teman-teman muda di Jogja untuk ternyata di sini ada pabrik yang mensuplai kebutuhan rumah sakit misalnya begitu. Tapi ruangnya di mana? Ini menjadi pertanyaan kita lah ya. Nanti biar dari Mbak Ed bisa, kalau begitu kita juga akan melibatkan SDM lokal. Karena di 51 tujuan negara ekspor yang tadi sudah disampaikan itu luar biasa. Pastinya yang namanya pengusaha ya tidak puas di 51 tujuan negara kan? Ya. Nah, sekarang posisi government di mana? Posisi government di pemerintahan di mana di Jogja itu? Ya kan? Kita punya peraturan daerah yang namanya kawasan industri. Sehingga Mbak Ed kalau mau memperluas, jangan bisa lihat potret kawasan industri itu di mana, secara tata ruang, ya kan? Artinya kalau diskusi hari ini saya hanya berharap dari sisi tenaga kerja misalnya. Kita ini Mbak Ed di Jogja itu kalau bicara tentang kreatif itu rajanya kreatif menurut saya kan. Tetapi ruangnya di mana? Bahwa kreativitas ini kalau tidak didukung, dia mau memasarkan di mana, ya kesulitan. Maka itu akan mematahkan semangat itu. Nah, menurut saya Mbak Ed bisa memberikan ruang ini. Paling tidak kami punya pasar nih. Kami punya pasar, tetapi pasar saya punya spek yang begini. Kalau kamu mau bekerja sama dengan kita, maka satu, delivery-nya harus, karena ada negara-negara yang memang apalagi di Jepang itu memang agak riwil tuh. Telat sedikit aja sudah langsung cut pasti. Nah, diskusi ini menurut saya Mbak Titin, bagaimana SDM orang Jogja ini punya ruang untuk masuk di beliaunya. Pastinya beliaunya juga punya kriteria dong. Maka apa yang harus dilakukan? Ada nggak memberikan ruang? Ini lokal masanya kita Jogja menjadi tuan rumah, tetapi tanda petik tidak dapat apa-apa. Ya mungkin karena ada 1.000 tenaga kerja yang lokal misalnya. Tapi penduduk kita banyak sekali yang sebetulnya pengangguran banyak. Nah, bagaimana potensi di tempatnya Mbak Ed ini bisa memberikan ruang itu dari sisi tenaga kerja. Yang kedua, kalau bicara tentang SDM, ada nggak pelatihan yang disampaikan di jenengan dari Mbak Ed, kan bisa lewat CSR nih. Jenengan punya CSR kan? Nah, CSR buat untuk pelatihan supaya apa? Membangun sebuah SDM yang itu bisa jenengan gunakan lagi. Kalau saya dari sisi itu, karena Mbak, kita ini UMKM di Jogja ini, pergerakan ekonomi itu digerakkan oleh 98% UMKM. Nah, posisinya di mana? Industri-industri kecil itu di mana? Maksud saya bahwa industri kecil yang ada di Jogja ini, Mbak Ed sebagai ibunya. Ya Mbak Jenny ya, sebagai ibunya. Karena sekali lagi, kadang-kadang perusahaan yang sudah eksis itu sudah nggak menggunakan kita. Satu, saya komisi B, pasti ngomong pendapatan. Saya belum pernah melihat, ya pabrik-pabrik yang ada di Jogja ini punya kontribusi tentang pendapatan. Paling hanya pajak pun hanya sedikit. Ya, sebentar. Pajak paling ya. Tetapi pendapatan saya tidak menilai hanya dari sisi duit loh ya. Tetapi tenaga kerja juga. Nah, tenaga kerja ini yang 1.000 tadi, apakah tidak mungkin ada pintu masuk lagi untuk menambah SDM?
mungkin saya paham sekali yang namanya pabrik ketika membutuhkan SDM pasti harus memenuhi kriteria yang ada. Maka supaya klop antara kebutuhan ya disekolahkan atau mungkin di situ ada sebagai ada sebuah lembaga pendidikan untuk mendidik supaya dia siap masuk di pabrik. Itu. Nah, saya juga belum melihat antara keterlibatan DPPM. Iya, Mbak. Ada, Pak. Sebetulnya kalau DPPM terkait di perizinan ya sudah. Tidak hanya dia akan memotret juga sejauh mana investasi. Tidak hanya di perizinan maksud saya. Kalau di perizinan pasti terlibat dong. Karena nggak mungkin baik itu di Jogja atau Sujuk-Ujuk tidak memakai perizinan. Kita pasti itu. Tetapi saya melihat sejauh mana ini akan menjadi investasi kita. Begitu. Artinya Pak Ed, hari ini hanya sebagai evaluasi loh ya, evaluasi bahwa bagaimana keterkaitan antara pengusaha dengan government, saling support. Kalau begini saya agak bingung kok, saya suruh ngapain? Oke, boleh Gitu. saya menanggapi? Oke, boleh dari Mbak Etna dulu, silakan kalau mau menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Dwi, silakan. Ya, Pak Dwi, terima kasih penjelasannya. MAK ini saya ingin menyampaikan luas dari pabriknya sendiri 8 hektar dengan areanya 14 hektar. Kemudian pabrik yang mensupport komponen-komponen ini ada di beberapa lokasi dan MAK juga mempunyai akademi di mana banyak juga yang belajar ya produksi di akademi MAK. Di mana, Pak? Di tempat pabrik kami. Jadi memang MAK itu adalah ekosistem industri ya. Ya. Kemudian juga mempunyai training center. Ya. Jadi itu juga salah satu syarat mutlak dari Jepang bahwa untuk semua employee atau operator yang mengerjakan produk-produk untuk diekspor ke Jepang harus sudah benar-benar lulus dari training sesuai standar Jepang, seperti itu. Jadi MAK sendiri pernah menjadi company dengan pembayar tax tertinggi di DIY, ya seperti itu. Jadi MAK tentu saya percaya menjadi berkat buat banyak orang ya. Dan ini pabriknya semakin meningkatkan kapasitas karena memang ekspor MAK potensial sekali ke depannya. Bahkan kita sekarang juga sedang ada proyek dengan UK yang rencananya pada tahun ini akan mulai ekspor kontainer ke UK dengan produk-produk OEM. Jadi OEM kami itu ke Jepang, ke Australia, ke New Zealand, USA, dan ke Eropa, seperti ke Czech Republic, kemudian ke Prancis, dan ini mau ke UK. Meskipun sebelumnya kami juga sudah ekspor. Ya. Kalau hubungannya dengan pemerintah, pada tahun 2018, MAK dapat memenangkan tender G2G antara MAK dengan justru dengan pemerintah Tanzania. MAK bisa mengalahkan pesaing-pesaing dari Cina, Bu Titin, Pak Dwi, dari Turki, dan akhirnya MAK mendapatkan tender G2G 500 unit operating table. Itu sudah terjadi. Jadi yang kami harapkan mungkin peran daripada pemerintah dengan kehebatan MAK, kesiapan MAK, kapasitas yang luar biasa besar, itu apabila mendapatkan proyek dari negara-negara di luar negeri, misal dari Afrika, kami siap untuk menjadi mitra. Itu yang belum terkomunikasi. Ya. Itu menurut saya, itu yang mungkin belum. bisa sampaikan jumlah tenaga kerja, mungkin Pak Dwi tadi belum dengar. Iya, jumlah tenaga kerja kami ada 1.000 karyawan ya. Dari lokalnya. Ya, lokal Jogja. Ya, makanya tadi kita ini butuh data.
mungkin kalau kita bicara tentang lalu support government apa gitu, Panjenengan sudah kelasnya internasional, mungkin ada keterbatasan di kami. Tetapi Mbak, begini, data 1000 SDM yang masuk di jenengan dengan nilai ekspor yang mungkin luar biasa. Rokok itu tidak hanya 1000 orang ya, itu bisa 5.000, 6.000 orang. Saya tidak membandingkan itu, tetapi itu yang belum terkomunikasi antara jenengan sebagai pihak pengusaha dengan kami yang ada di lokal. Sehingga kami sebetulnya tidak tahu peluang mana kami akan bisa masuk di tempatnya jenengan. Itu yang harus dikomunikasikan. Nah, di Naker tidak hanya di Daglu saja loh. Naker punya peran terhadap tenaga kerja. Dan di Naker juga punya support tentang misalnya begini. PT MAK PT ya? Nah, PT MAK kami menyiapkan SDM ini nih. Saya sekolahkan di tempatnya MAK. Begitu. Mungkin di MAK, aduh ini anggarannya kurang. Kita tidak punya anggaran misalnya. Kami ada. Loh, kami itu setiap tahun ada pelatihan-pelatihan yang selalu hibah kok, Mbak. Kamu mau apa? Kamu jahit. Pelatihan 30 hari, tak kasih mesin jahit. Begitu, Mbak. Artinya, kalau jangan punya akademi, kenapa itu tidak kita manfaatkan? Kalau ngomongin budgeting, mungkin kita bisa sharing. Ini yang belum terkomunikasi. Ini evaluasi. Ini hari ini kita tidak berdebat, tetapi bagaimana kita saling mencari peluang. Kami yang di lokal ini, ya harus cari peluang dong, supaya bisa masuk di tempatnya Mbak Ed ini, di MAK. Emang luar biasa loh, kalau ceritanya begini itu potensi yang luar biasa, yang itu bisa menyerap tidak hanya 1000 orang menurut saya. Mungkin Pak, 1000 orang itu yang ada di perusahaan. Ya. Tetapi MAK sendiri itu sebetulnya kan bermitra dengan UKM-UKM karena supporting dari alat-alat kecil-kecilnya. Ya, itu sebetulnya dengan saya pernah kunjungan ke MAK dan pernah dijelaskan bahwa kita membentuk kayak sentra-sentra kecil-kecil sesuai dengan seperti itu. Jadi mereka membina sentra UKM dengan ini bikin rodanya. Ini teknologinya di mana? Kalau bermitra dengan UMKM, berarti kan ada industri di home industri yang bermitra kali sama jenengan toh. Ini. Yang dimaksudkan Ibu Titin adalah pabrik-pabrik dalam satu grup itu. Ada yang membuat produk metal komponen, ada yang membuat plastik komponen, ada yang membuat kastor, ada sampai packaging. Tetapi tetap di pabrik juga. Tetap di pabrik juga, Pak. Iya. Tadi saya bayangannya adalah di luar pabrik. Store ke pabrik. Bayangan saya kan itu. Kayaknya ada Ibu dulu pernah cerita yang di luar, ya. Kalau Bu Titin tadi menjelaskan adalah bahwa ada di luar pabrik, terus kerjasama dengan pabrik store begitu kan? Tapi tetap mitra binaan. Iya ya? Betul, mitra binaan. Maka kalau itu terjadi betul yang Bu Titin katakan tadi, jadi ada home industry yang kerjasama dengan MAK begitu. Lalu di mana posisi saya? Pertanyaannya, di mana posisi saya? Di mana posisi saya? Apakah MAK bisa mensupport teknologinya langsung, atau kami yang support? Kalau begitu, kalau support teknologi, apakah teknologi itu mau pabrikan atau custom? Kami punya BTTG namanya, Mbak. Apa teknologi tepat guna? Gitu, ya kan? Sprindak, nah, kalau untuk industri itu speknya masuk enggak kan begitu. Biar nanti kita terkonek ini. Oh, ini Daglu. Karena di Sprindak itu di dalamnya ada Daglu, ada BPTTG tentang industri, teknologi. Ada bidang industri juga. Memang kalau untuk kita bicara mengenai ekspor ya. Tapi Mbak, ini diskusi ini, maksud saya nanti bisa untuk masukan ke sana. Saya sebagai Komisi B, saya mohon maaf kalau saya belum pernah ke sana. Ya, silakan. Ini harus ke sana. Ibu bisa melihat itu. Ya, memang harapan dari PT MAK, kami ini kan aktif sekali untuk ekspor, mengembangkan ekspor PT MAK di DIY ya. Menjadi kebanggaan DIY juga ya. Jadi fakta yang sekarang ada di lapangan,
sepertinya produk impor juga masih banyak beredar. Sementara PT MAKA ini kan berkapasitas besar, atau dikatakan produk nasional itu juga sebenarnya sudah bisa memenuhi market di lokal. Nah, ini butuh harapan dari kami, butuh kebijaksanaan yang lebih ketat untuk dapat mendukung produk-produk dalam negeri sehingga bisa menyerap lebih banyak operator-operator atau karyawan-karyawan yang bekerja di perusahaan-perusahaan dalam negeri seperti itu. Ya, jadi itu salah satu yang diharapkan. Selain tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya peran dari pemerintah itu sudah kami rasakan. Di mana Mbak, setiap tahun kami kan promosi internasional, yaitu mengikuti pameran di Dubai, itu dari sejak tahun 2007 sampai sekarang, bahkan tahun depan juga sudah confirm untuk ikut promosi. Kemudian kita ikut juga pameran di Jerman, pameran di Vietnam, waktu itu dengan Desperindak ya Ibu Titin, terima kasih banyak, bisa pameran di Moskow, ya di Vietnam dan Saudi Arabia dan sebagainya ya. Dan itu support daripada pemerintah itu luar biasa, dari Konjen hadir, kemudian dari dari Kementerian Perdagangan, Pak Dirjen juga hadir, Pak Dwi, ya dari staf ahli Menteri Kesehatan juga hadir, dari Ketua ITPC juga hadir, bahkan dari Dubes juga hadir. Saya kira kehadiran beliau-beliau ke stand MAKA, bahkan menyaksikan MOU dengan distributor MAKA pada contoh pada Januari lalu ya, itu penandatanganan dengan 6 distributor dari 6 negara. Nah, itu membuat bangga daripada customer-customer MAKA. Dan ini saya kira hal yang sangat positif ya untuk mengembangkan ekspor, karena rupanya MAKA mendapat support dan dukungan yang luar biasa dari pemerintah Indonesia. Seperti itu yang kami rasakan. Dan saya kira promosi-promosi yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, Perindustrian, Kemenkes juga mendukung untuk promosi-promosi internasional, ya, seperti salah satunya di Indonesia Moskow ya, itu adalah kehadiran dari pemerintah dalam menaikkan ekspor Indonesia. Itu dari saya pendapatnya. Ya sayangnya saya nggak pernah ikut pameran aja. Silakan Bapak tadi. Ya, jadi itu Mbak Titin, saya tadi bilang bahwa kalau pameran-pameran begini, memang ini sebentar lagi kita bahas murni ya, murni anggaran itu di Daglu sudah punya potret di tahun 2025 itu mana saja yang ada pameran selain MAK loh ya. Jadi begini, kalau ditanya lalu peran anggota dewan apa, kita hanya punya kewenangan 1, budgeting, 2, regulasi, dan 3, pengawasan. Nah itu yang harus disinkronkan. Jangan sampai saya tidak tahu saya akan mensupport regulasi seperti apa, budgetingnya berapa, untuk apa saya tidak tahu perencanaannya. Jadi ya mungkin yang hadir di sana adalah kementerian, dari dinas, begitu kan. Walaupun duitnya dari kami nggak tahu apa-apa kemana gitu loh. Ini Mbak Titin yang kita mau evaluasi, supaya apa, ketika Mbak Titin, kamu harus ke Dubai, harus mengikuti MAK pameran di mana saja. Karena saya punya alasan. Saya memberikan anggaran kepada Mbak Titin, saya punya alasan. Kalau tidak punya alasan, ya saya paling hanya tanda petik ketipu Mbak Titin aja terus saya ngasih gitu, karena saya nggak tahu. Ini guyon aja loh Mbak Titin. Nah ini yang menurut saya belum terkonek betul, supaya kami tahu betul. Dulu di Dinas Pariwisata itu mesti ke Berlin Mbak, setiap September misalnya. Saya tahu deh kalau ada potensi pariwisatanya seperti apa, karena itu pameran pariwisata sedunia. Jadi pariwisatanya mau seperti apa, bagaimana kerjasamanya itu. Nah hari ini DPPM tadi memang perizinan di DPPM, tapi setelah itu harus ditindaklanjuti kerjasamanya seperti apa. Nah, ini ada diskusi. Menurut saya itu, gitu. Jadi menurut saya gini Mbak Titin, bukan saya kok ngomongnya banyak enggak. Saya hanya melihat
Di tempat jenengan tuh potensi yang luar biasa loh. Sementara kami ini ngapain gitu loh. Betul di situ ada namanya SDM lokal, iya. Tapi menurut saya aku belum puas kalau hanya segitu dengan potensi yang luar biasa. Kami tuan rumah loh Mbak. Jangan mak jelek gitu. Aduh, aku tuan rumah kok dicuekin gitu kan. Oke, saya mau bertanya kepada Bu Etna. Bu Etna mungkin bisa diceritakan bagaimana sih Bu PT MAK ini menaikkan cita produknya sehingga selalu mendapatkan pasar dan konsumen. Silahkan. Terima kasih Mbak Noris. Iya, untuk menaikkan citra tentu aktivitas promosi selalu dilakukan oleh MAK. Aktivitas promosi internasional itu dilakukan di pameran Arab Health. Tentu saja kita tahu Arab Health di Dubai itu adalah pameran termahal di dunia, Bu Titin. Yeah. Namun MAK memutuskan untuk selalu continue ya untuk pameran di Arab Health di Dubai karena memang pameran tersebut tempat untuk bertemunya customer MAK baik dari Middle East ya, kemudian dari Afrika, dari Amerika, dari Eropa ya, bahkan dari ASEAN juga. Mereka ada yang eksibitor tapi juga mereka berkunjung dan meeting dengan MAK melihat potensi-potensi produk-produk inovasi MAK. Karena setiap kali pameran MAK akan menampilkan produk-produk yang baru, yang inovatif itu kepada customer-customernya. Itu untuk meningkatkan citra daripada produk MAK made in Indonesia 100% ya Ibu, Bu Titin, Pak Dwi. Ya, jadi itu sudah dilakukan begitu lama ya, Mbak Noris, dari sejak tahun 2007 sampai sekarang ya, begitu. Karena konsistensi promosi itu sangat penting ya, karena itu customer selalu, oh kalau saya ke MAK, mau ketemu MAK ya kita akan bertemu di Arab Health. Itu sudah menjadi momen penting untuk melakukan maintain customer MAK, tetapi juga menjaring potensial customer baru ya yang dapat kita atur pertemuannya di pameran, namun juga bisa melihat bagaimana perkembangan kompetitor ya dan inovasi produk yang up to date di pasar. Oke, baik, terima kasih Bu Etna. Nanti kita sambung lagi. Saya mau bertanya ke Bu Titin. Bu Titin, kalau program atau kegiatan apa sih yang sudah dilakukan ini Bu untuk meningkatkan citra produk alat kesehatan ini Bu? Silakan. Sebelum masuk ke program kegiatan, mungkin sedikit tadi menanggapi Pak Dwi, apa saja sih peran pemerintah di perusahaan yang sudah besar, yang sudah eksis tadi ya? Kita ngapain, kayaknya kok tidak ngapa-ngapain, kesannya begitu, tapi sebetulnya tidak seperti itu Mbak Noris maupun Pak Dwi. Jadi perusahaan eksis itu juga pada perjalanannya pasti tetap membutuhkan peran pemerintah, terutama dalam melaksanakan regulasi-regulasi yang ada, terus bagaimana menjalani kegiatan itu dengan nyaman, bisa memahami peraturan-peraturan, perubahan peraturan yang harus update sesuai dengan kondisi perkembangan zaman seperti itu. Nah, pemerintah harus hadir di sana, di mana kita harus mensosialisasikan peraturan-peraturan perdagangan luar negeri, peraturan-peraturan terkait perpajakan, terkait perizinan, banyak sekali hal yang harus kita informasikan kepada perusahaan-perusahaan besar yang sudah eksis ini supaya kegiatan mereka itu selalu nyaman. Nah, tentunya apa yang sudah kita lakukan ini memang tidak lepas dari peran Dewan juga yang sudah mendukung kita dari sisi penganggaran. Nah, seperti itu. Kita melakukan pelayanan dokumen surat keterangan asal itu dalam rangka untuk memberikan preferensi tarif kepada pelaku usaha ekspor di negara tujuannya sana. Terus kita melakukan sosialisasi peraturan perdagangan, melakukan forum-forum diskusi di mana
perusahaan itu bisa menyampaikan kendala-kendala permasalahannya dalam kegiatan bisnisnya itu apa. Kita memiliki forum komunikasi ekspor impor di mana kita bisa mengkomunikasikan apa yang dirasakan perusahaan kepada pelaku-pelaku instansi yang berkepentingan terhadap ekspor baik di kabupaten, di provinsi maupun di pusat. Nah, jadi memang peran pemerintah kepada perusahaan besar ini berbeda dengan IKM. Biasanya kalau IKM kita memang supportnya lebih besar ya, untuk kegiatan pelatihan, untuk kegiatan promosi, untuk kegiatan pemberian alat, hibah, peningkatan kapasitas produksi dan sebagainya. Tetapi kalau untuk perusahaan besar kita lebih ke pelayanannya, pelayanan bagaimana mereka itu bisa berusaha dengan nyaman. Itu ya yang untuk menanggapi tadi terkait sinergitas antara pemerintah yang didukung oleh Dewan ini dengan perusahaan. Nah, terkait bagaimana meningkatkan citra produk, kita tentunya yang namanya citra itu awalnya kan dari kualitas barang, dari inovasi produk, terus nanti kalau memang sudah siap terkait kapasitas barang dan inovasi produk ini, kita lanjutkan ke promosinya. Nah, memang untuk kegiatan-kegiatan Disperindak terkait tadi dari peningkatan kapasitas, inovasi dan promosi, memang kita lebih banyak kita berikan kepada IKM yang kecil maupun menengah, karena memang mereka lebih membutuhkan. Kalau di Daglu ya memang kita terkait promosi ya promosi yang orientasi ekspor tentunya seperti itu. Tetapi kita juga tidak mengenyampingkan perusahaan-perusahaan besar juga, walaupun mereka sudah bisa melaksanakan promosi sendiri. Kita juga mengajak nih, ikut mengajak. Selain untuk biasanya kita kalau promosi produk ini kita kita gabungkan, kita matchingkan antara perusahaan yang kecil dan besar supaya bisa saling connect dan saling belajar ketika promosi ya. Nah, pernah kita mengajak MAK ini untuk ikut Primaniarta juga ya, nah, dan mendapatkan penghargaan dan terkait dan pernah juga untuk lomba desain gitu ya. Nah itu hasilnya ketika juara itu dapat promosi di Trade Expo Indonesia ya waktu itu. Nah itu salah satu memang tidak secara langsung yang membawa promosi itu Disperindak, tetapi yang mengajak ayo ikut kita dampingi pada saat penilaiannya seperti itu. Nah itu salah satu yang kita lakukan. Untuk promosi luar negeri pun kita juga pernah ke Moskow ya Ibu, kita ajak ke Moskow. Nah setiap tahun sesuai dengan temanya pasti kita akan menggandeng baik IKM maupun perusahaan yang sudah eksis ekspor seperti itu untuk menaikkan citra produknya dari produk-produk unggulannya daerah istimewa Yogyakarta. Begitu Mbak. Oke, baik, terima kasih Bu Titin. Mungkin dari Pak Dwi ingin menambahkan, silakan. Enggak, kayaknya sudah. Saya hanya punya punya keinginan saja bahwa potensi DMAK bisa dimanfaatkan oleh potensi yang ada di lokal saja. Karena ini kan MAK itu kan perusahaan yang paling gede lah, paling gede di Kalasan, di Tangerang, di mana-mana. Pasti di Tangerang sana juga ada hubungannya dengan government yang ada di pemerintah daerah yang di Tangerang juga kan. Nah, 8 hektar yang ada di Jogja menurut saya itu pabrik yang sangat luas sekali. Sekali lagi kalau boleh saya nawar ya jangan 1.000 tenaga kerja Bu. Kita ini kan tingkat Ibu kan tahu toh, kita ini di daerah istimewa Yogyakarta itu kayaknya daerahnya ayam aja, tetapi menurut data orang Jakarta sana kita ini termiskin. Kemiskinan kita masih 11, dan pengangguran memang, bahkan survei membuktikan, survei ini
kita ini ada 26% lulusan SMK itu nganggur. Dan itu ironis bagi saya. Jadi keprihatinan saya itu. Nah, SMK itu basis sekolahnya adalah langsung kerja. Tetapi ternyata, ini informasi saja ya, ternyata lulusan SMK kita 26% itu jadi penganggur. Mengapa? Karena dia sebetulnya lulus sekolah tidak siap untuk kerja. Itu Mbak. Nah, adakah peluang atau ruang MAK untuk menampung ini? Banyak banget loh Mbak. Banyak banget. Saya ini sering ketemu karo teman-teman buruh dan sebagainya dengan segala permasalahannya. Sehingga menurut saya kalau saya bicara tentang Komisi B, saya belum melihat apa saya harus support regulasi yang memudahkan kerjasama antara lokal dan MAK. Saya belum tahu, ini butuh diskusi di luar ini untuk membicarakan itu. Saya hanya melihat Mbak Ed bahwa perusahaan Mbak Ed itu perusahaan yang luar biasa dan punya potensi yang luar biasa. Saya tadi belum tanya, kalau begitu kita ini sudah jenengan sudah nerobos 51 negara, terus berapa persen jenengan sudah melayani lokal? Kan begitu? Iya. Ya, lokal itu. Iya. Berapa Mbak? Untuk lokal market share kami 65% ya. Jadi Oh mana? Di lokal? Iya, Luar kita biasa. big Saya player. tertarik Mbak Titin tadi loh, ada lomba desain. Good design kita Good juga design. juara. Iya kan? makanya. Nah di Jogja ini kalau ngomongin industri kreatif luar biasa, luar biasa. Maka ini harus bicara pabrik itu tidak hanya bicara daglu, di Disperindak bicara perdagangannya, di UMKM koperasi dia bicara tentang industrinya, teman-teman unit mikronya itu di sana. Nah bagaimana itu bisa sinergi? Terus bagaimana nanti kalau umpamanya ini akan saya tadi itu bayangannya begini loh Mbak Titin, ada industri home industri yang kerjasama di tempatnya jenengan gitu, tidak di dalam satu rumah pabrik itu gitu. Nah kalau itu saya tadi sudah berpikir begitu, kalau sudah ada kerjasamanya, pasarnya jelas, kami jelas mau mensupport apa, mungkin dari sisi teknologinya, permodalannya. Gitu tadi saya sudah mikir, kalau begitu saya sinergikan dengan BPD untuk mensupport itu dari sisi pembiayaan. Pak Dwi silahkan kunjung ke PT Iya MAK. itu makanya saya Monggo. loh, bayangan saya itu, ini saya mohon maaf tadi pertama saya ini kesalahan saya atau kesalahannya Bu Titi tidak ngajak saya tidak tahu. Tetapi ternyata penting banget ini. Besok Adidi ke sana Pak. Iya, Kita ke sana. Tak derek Pak. Ya, saya mohon maaf, nggak usah disuguhi, nggak usah disuguhi. Nah, saya pengen tak lihat betul Ya. kayak apa gitu. Karena masih banyak potensi dari industri kreatif bisa masuk. Ya. Tadi Pak Dwi saya menyambung sedikit menambahkan Mbak Noris yang mengenai Primaniarta Award. Terima kasih support yang diberikan. Jadi MAK ini sudah mendapatkan penghargaan dari Presiden Republik Indonesia di tahun 2016, 2017, dan 2019, yaitu penghargaan Primaniarta sebagai eksporter terbaik di Indonesia untuk kategori New Market Pioneer atau menerobos pasar-pasar susah seperti itu. Nah itu salah satunya yang menjadi hal yang penting buat MAK menaikkan citra ya, karena sudah sampai mendapatkan penghargaan seperti itu dari pemerintah. Jadi saya kira Mbak, DPPM harus dilibatkan karena dia punya potret investasi. Dia punya potret itu mana yang harus dikerjasamakan dan dia butuh apa. Kalau bicara tentang MAK adalah DPPM melakukan kajian begitu atau terobosan untuk memotret pasar di luar negeri. Itu dia harus punya bahan itu. Oh ternyata ada potensi ini, ternyata sudah 51 negara itu menjadi inspirasi DPPM aja untuk bisa menembus negara-negara. Jadi kita ini jelas, saya itu mau mensupport dari sisi apa, kayaknya saya masih bingung. Di Jogja ini sebetulnya perusahaan-perusahaan seperti MAK ini banyak Pak, untuk kawasan-kawasan berikat. Rata-rata
karyawannya ribuan. Bahkan untuk garment itu satu perusahaan ada yang 10.000 Pak, Ya, dan ya. menambah karyawan baru. Betul. Itu baru satu perusahaan, sedangkan kita perusahaan garment yang ekspor ya, kita ada 5, hampir yang seperti itu. Terus nanti ada perusahaan Maisindo itu yang untuk alat-alat untuk di dapur ya, alat-alat resto, dapur seperti itu ada kerajinan kertas, macam-macam. Kita ada sekitar hampir 20 perusahaan yang kawasan berikat, Ya, termasuk salah satunya kalau saya itu MAK. pernah ke sana. Jangan sampai terjadi begini Mbak Titi. Kita ini tuan rumah pabrik tekstil. Tetapi batik-batik kita itu kadang-kadang terkendala tidak, ya bahannya dari sana. Produksinya di Sleman. Tapi kita belinya di Solo atau di mana. Tetapi dominasi pasar, jangan sampai terjadi itu. Nah, saya pengen besoklah aku tak lihat dulu MAK itu seperti apa, baru sama saya ini kan tiap hari itu turun ke lapangan tuh 4-5 titik Mbak, setiap hari saya itu. Jadi saya tadi terinspirasi, tapi itu tidak akan saya katakan hari ini, saya masih menjadi kajian saya. Terima kasih informasinya Mbak. Ternyata saya pengen punya cita-cita begini Mbak Titi, bahwa MAK yang Jogja menjadi tuan rumah dengan 8 hektar itu akan menjadi potretnya branding Jogja. Karena di situ ada industri kreatif. Saya melihat industri kreatif di situ. Dan itu menjadi brandingnya Jogja. Karena 8 hektar di sini itu tidak semua orang tahu loh ini. Ya, di Jogja tidak semua orang tahu loh Mbak. Saya baru hari ini. Dan itu mungkin ekspornya kemana-mana ya Pak. Dan itu mungkin saya kan hanya ada kalau di pembahasan APBD itu Alkes itu buat beli apa ini ya, termasuk di produknya di MAK gitu. Terus dia ngambil dari mana saya juga nggak tahu. Ya kan? Maksud saya itu. Nah, jangan sampai tenaga kerjanya banyak di MAK, sementara kebutuhan di Jogja yang itu produknya di MAK tidak ngambil di MAK. Itu nggak adil dong. Iya, Itu nggak adil dong. Bangga buatan Indonesia. Nah, itu nggak adil dong, gitu loh. Maksud saya itu loh Mbak. Iya. Yang itu saya tahu kan di dalam pengadaan itu kan banyak tanda petik permainan ya, karena sudah e-katalog ya, Nah, permainan e-katalog itu ya begitulah. Nah, saya pengen kalau tenaga kerjanya di MAK, terus kita ini kebutuhan di rumah sakit itu produknya ada di MAK, sementara tidak ngambil di MAK, itu menurut saya nggak adil. Dolim namanya. Tahu dolim? Enggak tahu. Tahu Pak. Kita kan sama tapi saya tahu. Oke, mungkin dari Bu Etna dulu mau menambahkan apa yang disampaikan Pak Dwi, silakan. Iya benar. Cintailah produk Indonesia, terutama untuk alat kesehatan. MAK selalu siap untuk mensupport seluruh rumah sakit di Indonesia ya, karena memang kapasitasnya besar dan tentu harapan dari yang kita dengar dari Pak Dwi tadi mengenai tenaga kerja segala, kalau MAK semakin besar tentu akan semakin banyak tenaga kerja yang bisa bekerja di MAK ya. Terus kemudian salah satunya juga mengucapkan terima kasih kepada Bea Cukai, karena dengan adanya kawasan berikat itu juga mensupport MAK untuk semakin menaikkan ekspornya ya, terutama ke Jepang. Yang sekarang Pak Dwi, dulu awal pertama 2013 itu cuma 1 model Pak Dwi. Sekarang udah 15 model dan ini sudah ada lagi proyek-proyek baru yang akan dikerjakan lagi dari Jepang. Jadi inovasi ya yang penting, inovasi produk. Iya, dan memang kualitas itu menjadi sumber pertama ya yang menjadi pertimbangan daripada customer Jepang. Kenapa customer Jepang itu percaya kepada MAK? Namun juga saya kira ini juga teamwork atau kerjasama tim MAK yang baik, yang bagus, manajemen yang sangat support, namun juga komunikasi yang cepat
oleh tim MAK kepada customer Jepang. Karena untuk customer Jepang ini menuntut untuk fast replay dan etos kerjanya kita bisa mengikutinya. Karena kalau misalnya ada masalah ya Mbak Noris sebagai contoh, sampai jam 12 malam pun kita juga harus standby dan mengikutinya. Itu seperti itu, customer Jepang mempunyai etos kerja, harus mendapatkan solusi saat itu juga, tidak bisa tunda-tunda lagi. Sampai jam 1 bahkan sampai pernah waktu awal proyek itu tidur di pabrik. Ya, kalau orang Jepang memang beda etos kerjanya sama kita. Iya, harus kita tularkan ke Ya, IKM. betul. iya itu. Dan juga komunikasi itu ya memang saya background-nya sebagai Magister Ilmu Komunikasi dari Universitas Multimedia Nusantara. Saya belajar banyak mengenai pemahaman budaya customer. Itu juga penting ya. Karena kita harus mengikuti budaya dengan Middle East akan berbeda dengan berhadapan dengan budaya Jepang. Gitu. Jadi itu salah Sampai satunya budaya penting. etos kerjanya berbeda Betul, sekali. berbeda sama sekali. Iya, mensikapinya juga berbeda seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Bu Etna, dari Bu Titin sendiri mungkin ingin menambahkan, monggo silakan Bu Titin. Sekali lagi mungkin yang perlu ditekankan di sini ya, kalau kita ingin membangun atau membentuk sebuah citra produk, kuncinya ada di inovasi dan kualitas produk. Nah, bagaimana cara pelaku usaha untuk menciptakan inovasi dan mempertahankan atau meningkatkan kualitas produk ini, monggo sama-sama saling membangun diri ya. Dan tentunya kami dari pemerintah ingin sekali terus memfasilitasi dan mendukung bagaimana IKM ini terus bisa berinovasi dan meningkatkan kualitas produk. Tentunya Pak Dwi, ini yang harus kita dukung. Jadi entah di dalam bentuk pelatihan atau support apapun yang menciptakan inovasi dan kualitas ini Pak. Karena apa? Di kualitas, kalau di perusahaan sudah biasa Pak, QC di beberapa lini, dari bahan baku sudah di QC, nanti pada saat pembuatan QC sudah jadi di QC, kemasan QC. Nah, di IKM belum. Nah, bagaimana kita bisa memberikan pemahaman, melatih cara meng-QC produk, terus membangun inovasi, karena kalau di perusahaan besar kan memang sudah punya R&D ya. Nah, ini gimana kita bisa apapun perusahaannya, entah kecil dalam masih 2 orang 3 orang istilahnya karyawannya, tetapi yang namanya inovasi dan kualitas ini tetap harus dibangun ini ya. Bagaimana kita pemerintah ini bisa memfasilitasi ini. Nah, kami akan berusaha terus baik melalui pelatihan, melalui pendampingan. Ini pendampingan yang lebih penting juga, termasuk promosinya. Oke, baik, terima kasih Bu Titin. Terakhir mungkin dari Pak Dwi ingin disampaikan, silakan. Diskusi hari ini menginspirasi saya harus ketemu dengan Biro Perekonomian untuk mengoptimalkan peraturan daerah tentang kawasan industri. Ini penting ini. Supaya apa? Tadi ada branding, memang peraturan daerah kawasan industri, memang Jogja ada potret kawasan industri. Sekali lagi, maka yang luar biasa ini semua orang di Jogja belum tentu tahu, termasuk saya. Nah, saya ingin punya cita-cita itu bahwa MAK menjadi brandingnya kawasan industri di DIY. Tidak yang terkenal nanti malah di Tangerang. Jangan sampai itu. Kalau kita 8 hektar ini cukup luar biasa. Nah, ide-ide selanjutnya barangkali nanti kita komunikasi. Mau seperti apa, Mbak? Menurut saya ini diskusi yang luar biasa. Dan mohon maaf kalau saya baru tahu MAK itu seperti apa, saya baru tahu. Mbak Noris, mungkin sedikit saya silakan. Mau menyampaikan apa yang dipesankan oleh Pak Buntoro sebagai founder dan juga komisaris utama MAK, bahwa beliau mengatakan bahwa Indonesia itu mempunyai segala-segalanya ya untuk menjadi negara industri.
itu. Kemudian jumlah penduduk 280 juta itu adalah pasar yang luar biasa besar. Kemudian SDM yang terdidik juga melimpah seperti itu. Sedangkan juga Indonesia adalah kaya dengan sumber daya alam. Namun memang kendala yang terjadi itu Pak Bun mengatakan tidak adanya visi industri saat ini dari pemerintah, mungkin ini sebagai masukan baik pemerintah pusat maupun daerah. Padahal keberhasilan sektor industri ada salah satunya jalan untuk mencapai Indonesia emas di tahun 2045. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, kebijaksanaan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri atau P3DN itu masih setengah hati, beliau mengatakan seperti itu, karena masih memberikan keleluasaan impor ya produk-produk alat kesehatan, walaupun sebenarnya kapasitas nasional itu sudah memenuhi kebutuhan dalam negeri. Bahkan MAK sudah ekspor ke 51 negara. Artinya itu kapasitas kami itu siap untuk nasional. Poin terakhir setuju banget. Poin terakhir setuju. Dan seperti itu, kebijaksanaan ekonomi yang kurang kondusif sehingga industri sulit tumbuh. Itu pesan dari Pak Buntoro. Tapi kalau saya koreksi, kita punya visi kawasan industri ya. Kita punya peraturan daerah tentang kawasan industri. Tinggal lengmetkan aja nanti seperti apa antara peraturan daerah kawasan industri dengan kepentingan MAK. Yang poin terakhir saya setuju sekali bahwa yang namanya TKDN itu ya setengah hati. Karena tapi masih kami terus berusaha Bu dari Disperindak. Kebetulan Disperindak itu selaku koordinator untuk P3DN. Kita berharap dan kita memacu untuk instansi-instansi terkait. Kita selalu memonitoring pembelian atau pembelanjaan dari pemerintah ini supaya pembelanjaannya terus menggunakan konten-konten lokal. Ya, cuman memang kita masih sebatas di instansi memonitoring pembelanjaan. Kita belum bisa memonitoring untuk masyarakatnya. Jadi masyarakatnya kita hanya bisa mensosialisasikan bahwa kita harus bangga buatan Indonesia, bangga buatan Jogja dan seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bu Titin, terima kasih Pak Dwi, terima kasih juga Bu Etna sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada podcast hari ini. Terima kasih sekali dan terima kasih juga untuk pemirsa yang telah menyaksikan podcast Rawung Karyo Bakul yang diselenggarakan oleh Disperindak DIY. Saya Noristera, Bu Etna, Pak Dwi dan juga Bu Titin yang hadir pada hari ini mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih banyak. Terima kasih.